SBY menabuh genderang perang lewat pernyataan bapernya soal Pilpres 2024. Gawat-gawat, Pak Jokowi, sikat dan jangan kasih ampun. Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka. Tapi pernyataan beliau itu saya kira yang pertama yang sangat berbahaya bagi negara ini menurut saya adalah tentang konon, tentang adanya beliau mengetahui adanya indikasi bahwa pemilu 2024 tidak akan bisa berjalan tidak jujur dan tidak adil. Nah itu dengan serta-merta tentu menimbulkan kegaduhan publik dan langsung juga mengerdilkan pemerintah gitu ya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas suksesnya pemilu secara keseluruhan. Saya suka geli sendiri kalau Pak SBY yang sudah sepuh masih harus turun gunung untuk melindungi partai yang dibangunnya sejak awal, yaitu Partai Demokrat. Pak SBY pasti tahulah kalau pemilu tahun 2024 nanti adalah laga hidup dan matinya Partai Demokrat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Partai Demokrat bak menabuh genderang perang setelah memberikan pernyataan baper tapi kontroversial pada acara Rapimnas Demokrat yang mengatakan para kader, saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil, kata SBY. Dalam acara resmi internal Partai Demokrat, itu video pidato itu sendiri salah satunya diunggah oleh akun Instagram DPP Partai Demokrat Sumatera Utara yang berhasil menarik perhatian dan ramai dibicarakan. Namun meski begitu, SBY tidak menjelaskan apa yang dimaksud lewat pernyataan pendengar dan mengetahui tadi sehingga pernyataannya itu akhirnya rentan ditafsirkan secara bias. Bahkan bisa menjadi semacam fitnah. Kira-kira kalau diminta menunjukkan data apa yang SBY dengar dan ketahui soal dugaan akan terjadi kecurangan pada Pilpres 2024, apakah SBY dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa data yang diperolehnya valid dan bisa dipercaya? Pretlah, lawang kader internalnya memberikan data saat berpidato sambil menyebut Jokowi tinggal gunting pita saja. Terkesan ambiar dan salah total. Kok aneh-aneh saja keluarga Cikeas ini? Ya, ada kemungkinan muncul pernyataan ini sebagai upaya untuk meredakan reaksi banyak pihak soal pernyataan AHY soal gunting pita. Tadi yang dianggap oleh sebagian orang hanyalah pernyataan bocah kemarin sore yang melaporkan data keliru di hadapan kader Partai Demokrat. Dugaan lain, SBY ingin menyebarkan ketidakpercayaan kepada masyarakat soal pemilu 2024 karena mungkin sudah mencium gelagat bahwa partainya dan siapapun jagonya, apalagi kalau sampai AHY beneran maju, maka akan kalah telat. Dugaan berikutnya terkait posisi AHY yang tampak kurang laku, setidaknya jika dibandingkan dengan Anies, Erick Thohir, bahkan Erlangga Hartarto, sekalipun juga sama Ganjar. Sia ojo dibanding-banding ke, pasti akan kalah. Cuma perkara turun gunungnya SBY kali ini akan semakin memperkuat kesan bahwa dirinya belum siap untuk melepas AHY untuk bertarung sendirian, memimpin barisan Partai Demokrat menghadapi pesta demokrasi pada 2024 nanti. Sebagai bekas presiden sebenarnya, tindakan SBY ini sangat tidak etis karena seharusnya dia mendorong agar masyarakat mendukung dan belajar percaya penuh kepada pemerintah. Minimal dengan terbuat itu SBY akan lepas dari potensi tudingan untuk vokasi dan melontarkan pernyataan berkata fitnah.
Karena belum jelas kebenarannya, terlepas dari itu, melihat kelakuan Demokrat, SBY dan para elitnya menyerang Jokowi bukan hal yang baru. Entah kenapa dan mengapa SBY seolah-olah iri dan tidak terima Jokowi menjadi presiden yang dicintai karena prestasi-prestasi yang manis untuk Indonesia tercinta ini, atau karena SBY semakin memudar diterpa sinar Jokowi. Itu adalah Presiden RI 2 periode. Itu fakta yang tidak perlu dibantah lagi. Betul, tapi apa saja yang sudah dilakukan oleh beliau selama 10 tahun ini yang perlu diperdebatkan dengan cara seksama supaya tidak sampai ada dusta di antara kita. Saya menyoroti soal radikalisme dan intoleransi yang mendapatkan lahan subur di era tersebut. Ketika itu mungkin tidak terlalu dirasakan karena situasi relatif aman dan terkendali. Kondisi yang kondusif ini karena pemerintah pada masa itu memainkan politik toleransi terhadap banyak aspek. Salah satunya adalah toleran terhadap kelompok atau pihak-pihak yang menyebutnya paham radikalisme, dan sikap intoleransi tersebut selama 10 tahun dibiarkan berkembang biak. Kelompok ini pasti merasa kuat dan percaya diri untuk secara pelan mulai menjalankan agenda yang sebenarnya menjadikan negeri ini khilafah. Di era Jokowi, kelompok ini mendapatkan kesempatan uji coba dalam kasus Ahok. Mungkin dituding menista agama Islam. Sukses mengumpulkan bangsa demo, sukses juga menurunkan Ahok dari kursi gubernur, bahkan memaksa hakim memvonis 2 tahun penjara. Bahaya mengintai NKRI karena bibit perusak itu dibiarkan tumbuh dan menggurita di masa SBY. Untunglah, di era keduanya Jokowi akhirnya punya kesempatan untuk mempreteli gerakan anti Pancasila ini secara perlahan. Ormas-ormas yang berjaya di masa SBY dibubarkan, pentolannya dipenjarakan. Hal yang mustahil dilakukan SBY yang cenderung melankolis dalam menyikapi segala sesuatu. Keberanian dan ketegasan yang diperlihatkan oleh Jokowi dalam menumpas kelompok-kelompok yang berpotensi membawa bangsa dan negara ini ke terpurukan itu saja sudah membuat pamor SBY meredup. Partai Demokrat bak menabuh genderang perang setelah memberikan pernyataan baper tapi kontroversial pada acara Rapimnas Demokrat yang mengatakan para kader, saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil, kata SBY. Dalam acara resmi internal Partai Demokrat, itu video pidato itu sendiri salah satunya diunggah oleh akun Instagram DPP Partai Demokrat Sumatera Utara yang berhasil menarik perhatian dan ramai dibicarakan. Namun meski begitu, SBY tidak menjelaskan apa yang dimaksud lewat pernyataan pendengar dan mengetahui tadi, sehingga pernyataannya itu akhirnya rentan ditafsirkan secara bias. Bahkan bisa menjadi semacam fitnah. Kira-kira kalau diminta menunjukkan data apa yang SBY dengar dan ketahui soal dugaan akan terjadi kecurangan pada Pilpres 2024, apakah SBY dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa data yang diperolehnya valid dan bisa dipercaya? Pretlah, lawang kader internalnya memberikan data saat berpidato sambil menyebut Jokowi tinggal gunting pita saja. Terkesan ambiar dan salah total. Kok aneh-aneh saja keluarga Cikeas ini? Ya, ada kemungkinan muncul pernyataan ini sebagai upaya untuk meredakan reaksi banyak pihak soal pernyataan AHY soal gunting pita. Tadi yang dianggap oleh sebagian orang hanyalah pernyataan bocah kemarin sore yang melaporkan data keliru di hadapan kader Partai Demokrat. Dugaan lain, SBY ingin menyebarkan ketidakpercayaan kepada masyarakat soal pemilu 2024 karena mungkin sudah mencium gelagat bahwa partainya dan siapapun jagonya, apalagi kalau sampai AHY beneran maju, maka akan kalah telat. Dugaan berikutnya terkait posisi AHY yang tampak kurang laku, setidaknya jika dibandingkan dengan Anies, Erick Thohir, bahkan Erlangga Hartarto, sekalipun juga sama Ganjar. Sia ojo dibanding-banding ke. Pas Indonesia tanah air beta pusaka abadi
nan jaya.